Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan hubungan pernyataan pada sebuah kalimat. Nah, nomor 1, jika M dan N merupakan bilangan bulat positif, apakah M kurang N kelipatan 5? Dengan pernyataan pertama, M dikurang N kelipatan 10, pernyataan kedua N kelipatan 5. Lakukanlah pengisian untuk pernyataan 1. Nah, untuk pernyataan 1, jika kita misalkan M-nya sama dengan 15 dan N-nya sama dengan 5, maka M dikurang N sama dengan 15 dikurang 5, hasilnya adalah 10. 10 merupakan kelipatan dari 5. Jadi, ini menghasilkan jawaban iya untuk pernyataan 1. Kemudian, bila apapun yang didapat pada pernyataan 1 akan menghasilkan kelipatan 10. Dan kelipatan 10 apapun dapat dibagi oleh 5. Jadi pernyataan 1 saja sudah cukup untuk menjawab pernyataan yang ada di kalimat. Kemudian singkirkanlah untuk pilihan berganda dari B, C, dan E. Kenapa? Kalau di bagian A pernyataan 1 saja. Pernyataan yang D pernyataan 1 saja. Kalau bagian B, C, dan E, pernyataan 2 saja. Sedangkan kita dengan pernyataan 1 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka ini kita silang. Sudah kita singkirkan, kita masuk ke pernyataan yang kedua. N kelipatan 5. Pernyataan kedua hanya menyatakan bahwa N merupakan kelipatan 5. Namun, tidak memberikan informasi apapun tentang M. Karena hanya berupa pernyataan tentang N. Tapi tidak ada pernyataan tentang M. Jika M sama dengan 12... Jika M-nya sama dengan 12 dan N sama dengan 5, maka M dikurang N sama dengan 12 dikurang 5, hasilnya adalah 7. Namun, jika M sama dengan 10 dan N sama dengan 5, maka M dikurang N sama dengan 5. Jadi, pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita lihat di bagian A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ini benar ya? Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Pernyataan 2 saja tidak cukup karena pernyataan 2 tidak ada memberitahu pernyataan M-nya, hanya pernyataan N. Kalau pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, ini baru benar. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 2. Jika A bilangan bulat dan B sama dengan 5A ditambah 3, bilangan mana yang merupakan pembagi dari B? Nah, perhatikan bahwa 5A dapat dibagi dengan 5. 5A ini dapat dibagi dengan 5. Tapi, untuk angka 3 itu tidak bisa dibagi dengan 5. Karena itu, 5A ditambah 3 tidak dapat dibagi 5 ataupun kelipatan 5. Jadi, singkirkan untuk A, B, dan E. Jawaban A, B, dan E ini salah. Jadi singkirkan untuk jawaban yang berkelipatan 5 karena 3 tidak merupakan kelipatan 5. Selanjutnya, coba mengisikan beberapa nilai dari A. Jika A-nya 1, jika A-nya sama dengan 1, maka B sama dengan 5 dikali 1 ditambah 3. Hasilnya 5 ditambah 3 adalah 8. Kemudian apabila A-nya diganti dengan 2, maka B sama dengan 5 dikali 2 ditambah 3. 5 kali 2 itu 10, ditambah 3 hasilnya adalah 13. Nah, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Bilangan bulat D adalah hasil kali dari bilangan bulat A, B, dan C. Dan 1 lebih kecil dari A lebih kecil dari B, dan B lebih kecil dari C. Jika 233 dibagi D menyisakan 79, berapa nilai dari A ditambah C? Jika sisa dari 233 dibagi D adalah 79, maka 233 dikurang 79. 233 dibagi dengan D menyisakan 79, maka 233 dikurang 79 hasilnya adalah 154. 154 dapat dibagi dengan D. Kemudian faktor dari 154 adalah, faktor dari 154. Jadi kita cari dulu pemfaktoran dari 154. Pemfaktorannya itu ada 1 dikali dengan 154, kemudian 2 dikali dengan 77, kemudian 7 dikali dengan 22, dan terakhir 11 dikali 14. 11 dikali 14. Jadi pemfaktoran dari 154 ada 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77, dan 154. Karena 154 satu-satunya faktor yang lebih besar,
dari 79, maka 154 sisa yang benar. Atau D sama dengan 154. Satu-satunya cara menuliskan 154 dalam perkalian 3 bilangan bulat berbeda adalah di sini adalah 2, 7, sama 11. Dari pemfaktoran 154, carilah 3 angka yang dapat dikalikan dengan menghasilkan 154. Maka di sini ada angka 2, angka 7 sama 11. Jadi 2 dikali 7 dikali 11 itu hasilnya 154. Maka A-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2-nya itu sebenarnya adalah A, 7 itu adalah B, dan 11 itu adalah C-nya. Jadi berapa nilai AC? A dan C. 2 dikali 11 hasilnya adalah A tambah C. Nah, maka pertanyaannya sini A ditambah C, A dengan C. Jadi A ditambah C itu 2 ditambah 11 hasilnya adalah 13. Maka jawabannya adalah 13. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. S adalah himpunan dari bilangan bulat tak nol. Apakah jumlah semua bilangan di S merupakan bilangan genap? Pernyataan pertama, jumlah dari semua bilangan ganjil adalah genap. Pernyataan kedua, jumlah dari semua bilangan positif adalah genap. Maka harus kita kaitkan dari kalimatnya. Apakah jumlah semua bilangan di S merupakan bilangan genap? Pernyataan pertama itu, semua bilangan ganjil adalah genap. Kita contohkan, misal nih, 1. Ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Ketika 1 ditambah 3 hasilnya pasti genap menjadi 4. Ketika 3 ditambah 5 pasti hasilnya genap menjadi 8. 5 dengan 7 hasilnya genap menjadi 12. 7 dengan 9 hasilnya genap menjadi 16. Jadi benar ya, pernyataan 1, semua bilangan ganjil pasti hasilnya adalah genap. Ini hasilnya semua adalah genap. Pernyataan 1 saja sudah benar pastinya. Kalau sudah nomor 1, pernyataan 1 cukup, maka singkirkan jawaban bagian B, C, dan E. Karena di pernyataan yang bagian B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Sedangkan tadi diketahui bahwasanya ketika pernyataan 1 saja kita selesaikan, itu sudah cukup untuk menjawab, berarti B itu salah. Bagian C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, itu salah ya, karena ketika kita menjawab pernyataan 1 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir itu ada pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Salah ya, karena pada saat kita menjawab pernyataan 1, kita sudah bisa menjawab pertanyaan. Udah pasti salah total bagian E. Tinggal bagian A sama bagian D. Tapi kita lihat dulu bagian pernyataan kedua, benar atau salah. Jumlah dari semua bilangan positif adalah ganjil. Pada pernyataan yang kedua menyatakan bahwa jumlah semua bilangan positifnya adalah ganjil. Kita tahu bahwa jumlah dari semua bilangan genap negatif haruslah genap. Tapi kita tidak tahu berapa jumlah dari semua bilangan negatif ganjil. Jika ia sama dengan genap, maka jumlah semua bilangan negatif adalah genap. Jumlah semua bilangan di S pun sama dengan jumlah semua bilangan positif, ditambah jumlah semua bilangan negatif. Dalam hal ini berarti ganjil plus genap dan menghasilkan ganjil. Namun, jika jumlah semua bilangan ganjil negatif adalah bilangan ganjil, maka jumlah semua bilangan negatif menjadi ganjil. Jumlah total semua bilangan pun menjadi ganjil plus ganjil yang menghasilkan genap. Jadi untuk pernyataan 2 yang dikatakan semua bilangan positif adalah ganjil, itu tidak cukup ya untuk menjawab semua dari pernyataan ini. Jadi bagian 2 tidak cukup untuk menjawab, hanya bagian 1. Kita lihat bagian A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ini benar ya. Jadi kalau udah di bagian A benar, bagian D sudah pasti salah. Karena di bagian D pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Sedangkan tadi kita sudah menjawab pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 5, suatu situs mendapat 500 kunjungan per hari dalam periode 14 hari. Jika pada periode ini rata-rata jumlah pengunjung untuk 8 hari pertama adalah 650, berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya? Jadi diketahui 500 kunjungan dalam periode 14 hari. 500 dikali 14, hasilnya adalah 7.000. Berarti ada 7.000 pengunjung. Nah, kemudian jika pada periode ini rata-rata jumlah pengunjung dalam 8 hari, jadi sudah ada 8 hari dari 14 hari dikali dengan 650. Karena ada 650 pengunjungnya. Kemudian 650 dikali 8 itu hasilnya adalah 5.200 pengunjung.
Sisanya katanya ada 6 hari. 14 dikurang 8 sisanya adalah 6. Maka 7.000 dikurangi 5.200 hasilnya adalah 1.800. Untuk mendapatkan nilai rata-rata sisa dari 6 hari itu tinggal kita bagi 1.800 dibagi 6, hasilnya adalah 300. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk nomor 6, susunan barisan 13, 15, 17, 19, X, 14, 16, 18, 20. Jika X merupakan suatu bilangan bulat di antara 11 dan 22, maka median dari himpunan bilangan di atas adalah, dari sini kita susun dulu. Ada 13, 14, 15, abaikan dulu yang X-nya ya. 15 berarti ada 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sebelum di 11 sama 21, pilih salah satu, ada angka 12 atau di sebelum 22 ada di angka 21. Jadi pilih dulu salah satunya. Kalau kita pilih misalnya diambil 12, maka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini susunan barisannya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau susunan barisannya ada 9, otomatis mediannya tidak mungkin desimal atau berbentuk koma. Jadi abaikan untuk jawaban bagian D, apalagi bagian E. Nah, tinggal mencari bagian A, B, atau C. Dari yang barisan himpunan ini, mana median atau titik tengahnya? Jadi titik tengahnya itu adalah 16. Itu kalau seumpama X-nya kita ganti menjadi 12. Sekarang X-nya kita ganti di 21. Maka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kita ambil titik tengahnya di barisan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah 17. Kita lihat berarti ada 16 ataupun 17. Jadi jawabannya adalah B, antara 16 atau 17. Demikian pembahasan untuk hari ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.